Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini saya akan meneruskan untuk video edukasi Smart Money Concept untuk pemula atau dasar. Jadi kemarin kan di video saya sebelumnya, di playlist saya untuk yang edukasi, saya sudah bikin dasar-dasar atau apa-apa aja yang dipelajari oleh trader pemula. Dan ini saya akan masuk untuk yang materi berikutnya, yang ini tentunya sangat-sangat ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman. Saya juga udah menunggu, pengen banget segera bikin videonya, karena waktunya agak susah, bukan susah ngatur, karena ya banyak yang harus saya kerjakan juga gitu. Dan terima kasih banyak ya atas subscriber dan viewersnya, lumayan banyak. Ternyata untuk yang edukasi ini animo dari teman-teman ini cukup tinggi. Jadi saya akhirnya semangat untuk meneruskan, menyempatkan diri dan menulis materi, menyempurnakan bahan-bahan yang biar materi yang saya sajikan ini lebih mudah dipahami dan lebih gampang dan enak dilihat tentu saja ya. Oke, setelah kita pelajari langsung saja ya, setelah kita pelajari di video sebelumnya itu tentang tentang Smart Money Concept itu apa, lalu strategi ini, kenapa saya menggunakan strategi ini, alasannya apa aja, lalu kemudian materi dasar yang harus dipelajari, ada market structure, ada trend market, ada point of interest, kemudian liquidity, strateginya seperti apa, kemudian manajemen, money management, psikologi trading, dan jurnalnya. Lalu untuk materi pertama, untuk yang di technical, saya akan mulai dengan market structure ya. Ini yang paling pokok, paling utama, core of the core-nya di Smart Money Concept itu ya di market structure-nya ini teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa menganalisa pergerakan harga atau chart dari market ini seperti apa, kita bisa membacanya dari market structure. Oke, langsung aja ya. Saya mulai bahwa secara gambaran umumnya ya, market structure itu adalah gambaran perilaku market yang memberikan informasi kepada kita tentang kecenderungan arah harga. Harga ini tercermin dari mana? Kita melihatnya dari candlesticknya, ya kan? Kemudian sehingga dalam analisa ini menjadi hal yang sangat penting atau menjadi dasar bagi seorang trader, apalagi untuk menjadi seorang trader pemula. Analisa ini menjadi sangat-sangat kita butuhkan. Jadi trading itu harus bisa analisa, harus. Kalau tradingnya teman-teman tanpa analisa, wah bahaya, itu bisa menghabiskan uang. Oke, dari mana kalau saya ini memulai mapping market structure ya. Dari market structure ini kita mapping ini, kita lihat dulu. Kita lihat yang paling utama itu adalah kita lihat di time frame yang besar ya, atau high time frame. Ini untuk menentukan trend market atau arah harganya itu, biasnya itu apa gitu. Baik itu trennya itu naik atau uptrend atau bullish ya biasanya nyebutnya, atau trennya itu turun atau downtrend atau bearish. Kemudian ada satu lagi itu yang sifatnya itu ranging atau akumulasi. Biasanya ini disebut sebagai tren yang sideways ya. Jadi dia bergerak terbatas di area-area tertentu gitu. Jadi atasnya juga ada batasan, bawahnya juga ada batasan. Biasanya dalam strategi support resistance ini juga bisa digunakan untuk strategi in and out-nya gitu ya. Kemudian setelah kita lihat mapping market structure-nya di high time frame atau arahnya itu bagaimana, arah harganya itu turun atau naik ya. Kalau arah harganya turun ya kita carinya sell gitu, jangan ngebuy. Itu namanya counter trend. Ya boleh aja sih kalau udah tahu caranya counter trend. Ya saya juga sering juga kalau melakukan counter trend itu, tapi kan butuh apa ya, saya nggak nganggap saya seorang master atau pro atau skillful, enggak ya. Artinya kita sudah berpengalaman untuk melakukan counter trend gitu loh, dan itu juga nggak masalah gitu, asalkan tahu caranya. Lalu setelah kita tahu
biasnya atau arah harganya itu naik atau turun atau sideways, kemudian kita akan turun time frame ya. Kita akan turun time frame di time frame kecil untuk masuk marketnya, untuk strategi entry dan exitnya, ya kan? Contohnya begini deh, kita langsung ke chart ya. Oke, kita udah di chart ya. Kita kebetulan sudah buka di XAU USD. Kita untuk arah harga itu biasanya saya di time frame besar ya. Jadi misalkan kita open awal bulan ya, kita lihat di monthly-nya dulu. Monthly-nya itu bagaimana arah harganya. Oh, kan bisa dilihat nih kayak gini nih. Ini gampang yang ngomong. Ini pakai monthly-nya naik nih Mas. Iya, monthly-nya naik. Monthly-nya naik, ini gampang yang ngomong. Ini tren ya, kita lihat. Oh, ini harganya masih naik, ini trend line kan kita bisa lihat. Terus di time frame bawahnya bagaimana? Di weekly sama, ini juga masih naik gitu. Naik kan? Oke, kemudian di daily-nya bagaimana? Ini daily-nya juga naik gitu ya. Jadi seperti itu, mencari arah harga biasanya itu kita tarik trend line. Kita hapus deh biar enak. Misalkan kita di daily ini. Kita ambil yang sini aja deh, yang biar jauh gitu. Itu kan saya sering analisa. Nah, ini kan kelihatan. Ini namanya uptrend. Nah, ini untuk yang pemula ya, terutama karena gini. Dulu waktu saya awal-awal belajar itu gimana ya, saya kok nggak tahu caranya mau trading, analisa tuh nggak ada mentor, nggak ada ini ya. Ini untuk yang pemula seperti itu. Bagi anda yang sudah expert, yang udah bisa ya boleh skip ya, tapi nggak ada salahnya sih, artinya untuk nge-refresh. Karena di sini nanti di materi ini saya akan coba padatkan sampai market structure yang advance gitu. Jadi bagaimana cara menemukan break of structure, kemudian change of character. Kalau waktunya nanti cukup, nanti saya akan bahas dalam satu video untuk market structure ya. Oke, next. Di sini kita udah tahu di daily ini strong ya, di high time frame ya. Di daily itu ini biasnya buy. Turun time frame di time frame katakanlah di 1 jam ya, di 1 jam. Oke. Kayak gini. Nah, misalkan gini. Ini untuk korelasi time frame ya. Jadi kalau untuk korelasi time frame itu, ya, kita mulai dari bias daily ya. Untuk entry-nya itu di H1. Oke. Kemudian untuk bias H4, entry-nya di HM15. Kemudian bias H1, entry-nya itu di M5. Jadi ini turun time frame dua step di bawahnya ya. Ini untuk menentukan arah harga dan entry-nya ya. Yang biasa saya lakukan itu begini, karena kan saya di daily trade ya, intraday rata-rata, juga swing tapi nggak terlalu banyak. Biasanya sih intraday ya, atau scalping, tapi nggak yang scalping di menit 1 menit, nggak pernah. Jadi di 5 menit itu sudah entry yang paling kecil bagi saya. Yaitu masing-masing ya, stylenya beda. Kalau saya sih nyamannya di time frame besar untuk biasnya, kemudian entry-nya tuh M15 atau M5 itu. H1 ke M5 atau M15 tuh paling disukai banyak trader ya. Saya juga seneng itu. Jadi ini untuk mencari awal mula, kita mencari struktur. Jadi kita mencari tren, oke? Setelah kita tahu trennya ini apa, trennya naik ya kita cari buy. Kalau trennya turun ya kita cari sell kayak gini. Misalkan kita tarik time frame. Ini kita tarik time frame. Kita tarik trend line. Maaf ya. Padahal udah sarapan tadi. Nah, ini break. Berarti ini arah harganya menjadi downtrend. Ini kita menentukan trend line ya. Kemudian pakai ini aja, agak enak. Ini uptrend. Ini downtrend. Nah, kayak gitu gampang kan? Gampang nggak? Trend line itu ya kayak gini.
Oke, kita akan kembali ke materi. Oke, kita kembali ke materi ya. Setelah itu, setelah mencari tahu mapping market structure-nya atau trennya ya, naik atau turun, kemudian ranging sideways dari masuknya di time frame besar, kemudian kita perkecil ke time frame kecil untuk strategi entry-nya, itu sebenarnya untuk materi yang nanti ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin di awal-awal juga biar nanti pola pikirnya juga sama gitu. Kemudian kita mengenali swing high dan swing low. Swing high dan swing low, kemudian higher high, kemudian higher low, kemudian higher high, higher low itu untuk uptrend ya. Kemudian lower high dan lower low itu untuk downtrend. Oke, kita kembali ke chart. Kita di time frame daily. Jadi tadi mengenali swing high dan swing low. Swing high itu satu ayunan ya. Jadi kita pakai jalur ini. Ini naik, high-nya di sini, turun, sini, kemudian high. Naik, turun, naik. Ini swing. Kalau di time frame yang lebih kecil di H1. Nah, ini swing itu begini. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, ini namanya di external structure ya. Jadi membuat high yang lebih tinggi, kemudian low-nya tidak lebih rendah dari low yang sebelumnya, kemudian bikin high lagi lebih tinggi dari high yang ini, kemudian membuat low tapi tidak lebih rendah dari low sebelumnya, kemudian bikin high mengalahkan high sebelumnya, bikin low tapi dia tetap di atasnya low yang ini, kemudian high. Ini menjadi swing high, swing low, higher high, higher low. Jadi kalau kita bikin kode ya, misalkan kita kodenya begini, ini higher high, high itu deh, high ini kan anggapnya belum higher high. Oke, ini menjadi low, higher low. Kenapa higher low? Karena high dalam posisi trend itu high dan belakangnya low, ini berarti swingnya di bawahnya, berarti high dan higher low. Kemudian di sini menjadi yang swing high-nya ini menjadi higher high karena apa? Dia berada di atasnya dari swing sebelumnya. Higher high, higher low, higher high. Di sini menjadi higher low lagi. Oke, kemudian swing high menciptakan higher high baru lagi. Ini menjadi higher high baru. Bang, kenapa kok nggak ini? Ya karena ini high-nya masih di bawahnya high yang ini. Jadi untuk swing itu kita satu move, satu gerakan ini ya. Kalau di dalam ini juga gerakan kecil-kecil ini juga ada strukturnya tapi di time frame yang lebih kecil gitu ya. Jadi di dalam swing ini juga ada struktur market. Di internal strukturnya juga ada. Jadi di struktur utama ada, kemudian di struktur internal ada, eksternal ada. Jadi itu namanya struktur itu ada beberapa ya. Jadi lebih besar, lebih kecil, mikronya itu ada. Nah, itu di sini kita mengenali dulu namanya swing high dan swing low dulu ya. Kemudian di bawahnya kita tandain sebagai higher low. Oke. Kemudian di sini menjadi higher high kembali karena dia berada di atas high di sebelumnya. Kemudian ini di break. Ini juga swing ini. Ini kita lanjutkan ya untuk mapping swingnya ya. Nah, ini swing sini. Nah, seperti ini. Karena ini sudah
lebih kecil lebih rendah daripada swing yang tadi, ini menjadi berubah arah harganya atau berubah, yang tadinya dia bullish atau uptrend atau naik, dia menjadi bearish atau downtrend atau turun ya. Nah, ini perubahan harga di time frame yang H1 ya. Change of character. Jadi perubahan struktur dari yang tadinya naik ini menjadi turun karena apa? Ini ada swing low. Nah, swing low-nya di sini ini menjadi lower low. Ini menjadi lower low. Nah, ini naik menciptakan lower high. Nah, di sini turun swingnya dari lebih rendah dari ini menjadi lower low lagi. Begitu ya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ini tak selesaikan dulu. Nah, ini perubahan lagi. Di sini menjadi break karena di sini kan tadi ini swing simpelnya ya. Jadi market structure yang simple ya, belum dibikin ke advance ya. Ini kan break, jadi menjadi change of character. Nah, yang tadinya kan secara simpelnya ini kan menjadi boss, bisa, kemudian cok bisa, dan ini di break ini menjadi higher high. Kenapa nggak lower high? Karena dia lebih tinggi dari struktur yang turun high swingnya ini. Nah, ternyata ini di break. Ini di real market yang saat ini terjadi ya. Jadi begitu ya, market tuh asik ya. Jadi saling membalas. Jadi kita ngikut aja marketnya seperti apa. Nah, itu adalah menemukan swing high, swing low, higher high, higher low di market structure ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah mulai paham ya. Ini sangat-sangat simple, sangat-sangat dasar dulu ya untuk mengcoding bahwasanya ini tren ini naik apa turun kayak gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Oke, kita kembali ke materi. Setelah tadi mengenali swing high, swing low, higher high, higher low, lower high, dan lower low, kita harus mengenali yang namanya external structure dan internal structure. External structure itu adalah eksternal yang lebih besar atau di time frame yang besar ya, di struktur utamanya. Kemudian internal structure itu adalah susunan atau struktur harga di lebih kecilnya, lebih mikronya gitu ya, di time frame yang lebih kecil. Misalkan tadi di H1 berarti internal structure-nya itu di time frame lebih kecil gitu. Misalkan di M15 atau M5. Oke, kita balik ke chart lagi ya. Oke, kita sudah ke chart ya. Cuman untuk lebih enaknya biar tidak menjadi bingung, saya gambar saja ya. Jadi begini. Ini tadi kan swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, ingat ini masih dalam pergerakan uptrend ya. Anggaplah ini uptrend lah. Memang uptrend kalau seperti ini. Nah, di ini bisa dinamakan struktur utamanya. Ini time frame, anggaplah ini time frame besar. H1 atau daily lah gitu. Nah, di dalam swing ini, yang ini kalau di dalam strategi Elliott wave itu kan di sini disebut sebagai swing yang bersifat impulsif ya. Jadi pergerakannya itu lebih besar gitu, lebih panjang. Kemudian ini swing yang korektif atau pergerakannya itu lebih kecil. Artinya di sini tidak mengalahkan low-nya. Lalu ini impulsif, korektif, impulsif. Nah, di dalam struktur market yang utama di time frame besarnya itu, di sini di dalamnya juga ada struktur. Begini. Ini juga ada strukturnya gitu. Begini. Nah,
ini adalah struktur utamanya dan ini struktur eksternalnya. Eksternal itu dalam pergerakan impulsifnya ya. Oke, sampai sini sudah mulai memahami ya yang dimaksud eksternal atau internal ya. Kemudian di dalam korektif, swing korektif itu juga ada susunan market structure-nya. Dan ini yang dinamakan struktur internal. Jadi istilahnya apa ya? Pullback-nya ya. Pullback atau korektifnya. Ini di dalamnya, di dalam satu move ini juga di dalamnya juga ada internal structure gitu. Ini terjadi di time frame yang lebih kecil. Maksudnya apa? Jadi dari sini kita bisa melihat untuk struktur utamanya ini masih biasnya. Lalu misalnya kita mau entry di external structure, berarti kita mengikuti arah harga utamanya. Nah, kalau kita misalkan trading di internal structure, berarti kita melakukan counter trend atau membidik area-area retracement. Misalkan kita nge-buy di sini, oh berarti kita nge-sell dulu. Kayak gitu. Ini namanya struktur eksternal dan struktur internal ya. Sekali lagi kita ulangi, ini struktur utamanya. Ini struktur eksternalnya dalam swing yang bersifat impulsif, kemudian ini swing internalnya yang bersifat korektif ya di dalam swing utamanya. Sampai sini udah paham ya kira-kira ya. Oke, kita balik ke materi lagi ya. Kita lanjutkan. Di dalam market structure ini untuk hal yang lebih penting lagi ya, setelah kita tahu trennya seperti apa, kemudian menentukan swing high, swing low, higher high, higher low, kemudian kita sedang trading di external structure atau di internal structure-nya. Nah, lalu yang untuk identifikasi selanjutnya itu ada yang dinamakan break of structure atau biasa kita menyingkatnya menjadi BOS ya. BOS ini adalah tanda atau sinyal lah kita bisa bilang. Sinyal harga bahwa harga ini akan melanjutkan, misalkan tren naik berarti dia lanjut naik. Kalau misalkan dia dalam kondisi downtrend, BOS ini menunjukkan sinyal bahwasanya harga ini akan meneruskan turun, katakanlah begitu. BOS ini adalah sifatnya continuation atau penerusan. Oke. Lalu ada lagi istilahnya yang disebut change of character atau kita biasa menyingkatnya itu CHOCH, change of character atau CHOCH ya. CHOCH ini adalah tanda atau sinyal harga ini akan melakukan reversal atau berbalik arah. Oke. Sampai sini materinya simpelnya begini. Kita langsung balik ke chart. Oke, kita kembali ke trading view ya. Nah, setelah kita lihat trend marketnya, kemudian kita sudah menentukan higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau kondisi uptrend, ini kondisi downtrend misalkan. Kita ini dulu ya, kasih internalnya. Nah, di dalam kondisi downtrend yang impulsif ini yang turun, yang external structure-nya itu yang turunnya. Kalau yang korektifnya yang di sini ini internal structure-nya atau yang retracement-nya. Kalau ini dalam kondisi downtrend. Oke. Nah, ini kondisi uptrend. Yang sebelah kanan ini kondisi downtrend ya. Nah, break of structure itu contohnya begini ya. Misalkan dalam struktur internalnya terjadi begini dan ini break. Ini break of structure. Nah, ini di simple market structure-nya ya. Nanti kalau di advance-nya kita bagaimana menentukan pullback dan segala macamnya itu akan saya di spesial video ya, di video khusus untuk pullback dan valid market structure di advance-nya ya. Jadi biar lebih fokus ini untuk market structure dasarnya dulu. Nah, kalau kondisi begini ini bisa dibilang break of structure, artinya apa? Meneruskan harga naik ya. Dalam kondisi bisa ketemu break of structure itu kita mencari harga
pullback retracement-nya untuk melanjutkan kenaikannya. Ini yang dibilang dengan break of structure. Jadi high yang di sini ini dipecahkan atau ditembus oleh harga. Dan tentunya ini break of structure-nya ini body break ya. Kalau untuk di struktur eksternal ini harus body break ya. Kalau cuman hanya sweep atau buntut atau wick-nya itu tidak sah atau tidak valid. Itu nggak bisa kita sebut sebagai break of structure. Itu nanti di pelajaran liquidity ya. Nah, ini untuk mengenali sinyal kita nge-buy atau nge-sell itu di break of structure-nya. Oke. Demikian juga dalam kondisi downtrend. Dalam kondisi downtrend ketika low-nya ini ditembus oleh harga, nah ini di external structure-nya atau impulsifnya, ini di internal structure-nya atau korektifnya. Harga yang di sini ini menembus. Ya, ini menembus kita tandai sebagai break of structure dalam kondisi downtrend. Kalau kondisi downtrend, bosnya di bawah. Kalau uptrend, bosnya di atas. Oke ya. Di sini berarti lanjut harga akan meneruskan meneruskan trennya turun. Jadi kita cari sell-nya di sini. Nanti untuk strategi entry atau exit-nya saya juga akan buatkan video yang lebih terperinci ya. Jadi teman-teman bisa belajar video per video. Jadi biar nggak bingung, biar nggak bisa diulang-ulang dan lebih khusus gitulah. Oke, untuk sinyal yang lainnya tadi kan break of structure ya. Nah, sekarang kita melihat sebagai perubahan harga. Nah, di sini. Oke, kayak gini. Ini bos. Oke. Dan low-nya ini ditembus oleh harga menjadi change of character. Nah, sekali lagi untuk external structure ini harus body break ya. Tidak bisa cuman hanya sweep atau buntutnya aja. Jadi harus bodinya itu harus penuh meng-close ini. Jadi close-nya itu harus body yang mengebreak low yang di sini. Itu akan berubah menjadi change of character. Oke, yang tadinya uptrend ini menjadi downtrend. Kita tarik trendline. Nah, kita tarik trendline ini menjadi downtrend. Downtrend ya. Kemudian setelah menciptakan change of character bearish atau turun, ini di break lagi low-nya. Ini menjadi bos. Jadi melanjutkan arah harganya. Oke. Nah, dalam kondisi downtrend, misalkan harga ini dipecah. Nah, ini yang dinamakan change of character. Ya, di bawah ini kan break of structure ya. Ini break of structure. Ini change of character. Nah, yang tadinya turun dipecah menjadi naik. Ini kita rubah posisi atau switch aktivitas trading kita. Yang tadinya kita nge-sell, kita akan mempertimbangkan untuk mencari posisi untuk buy. Buy-nya di mana? Ya, nanti ada caranya gitu ya. Sementara untuk break of structure dan change of character dulu ya. Oke, coba saya kembali ke materi di materi yang sebelumnya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Break of structure itu untuk uptrend. Ini sinyal naik, kemudian ditembus menjadi change of character, itu menjadi berubah harganya atau berubah arah harganya. Dalam kondisi downtrend seperti ini ya. Break of structure kemudian dipecah menjadi change of character. Ini tadi materi yang swing high, swing low, swing high, swing low.
higher high, higher low, higher low. Kemudian dalam swing downtrend seperti ini, lower low, lower high, lower low, lower high. Oke, sementara sampai itu dulu ya untuk materi market structure dasarnya ya. Jadi untuk pemula ini semoga bisa memberikan gambaran atau sedikit pemahaman tentang kita mengawali menganalisa harga atau market ini menggunakan trading view ya di sini kita. Nah, setelah kita tahu mapping market structure, kemudian mengenali swing high, swing low, external structure, kemudian internal structure, break of structure, dan change of character, kita akan lanjut menuju episode selanjutnya, yaitu point of interest. Oke, jangan lupa subscribe ya untuk support channel kami biar terus semangat dan memberikan edukasi secara gratis di YouTube. Kemudian like, comment, share, lalu bagikan di semua sosial media teman-teman. Nyalakan loncengnya biar dapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya, sampai selesai. Dan jangan lupa pin di sini nanti akan saya jelaskan tentang point of interestnya ya, termasuk di situ ada order block, kemudian ada supply and demand, kemudian ada order flow, lalu ada fair value gap atau imbalance. Di situ akan saya jabarkan di video selanjutnya. Oke, tadi ada PR ya tentang market structure advance. Nanti akan saya break lagi di tengah-tengah atau di bawahnya setelah mungkin masuk di area exit entry strategi di sini ya, di poin 6-nya ya. Setelah liquidity nanti akan saya, jadi jangan sampai skip ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman, terutama untuk trader pemula. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas atensinya. Viewsnya juga lumayan banyak, artinya teman-teman cukup punya atensi dan punya semangat untuk mempelajari market structure dasarnya ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan, and see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.